Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mengawali renungan harian di hari ini, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji syukur di awal bulan Desember ini Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Berikan kami sukacita dan kegirangan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahaminya dan melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 14, mulai ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, meneladani Kristus. Sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya, sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Dia, maka sudah sepatutnya dan selayaknya untuk kita selalu meneladani Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang dilakukan Kristus, dikerjakan dan diperbuat oleh Kristus, itu menjadi penuntun dalam jalan-jalan hidup kita untuk kita belajar mencontohinya, belajar meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita percaya kepada Dia, maka tidak bisa tidak. Kita harus ikut apa yang maunya Kristus, apa yang dicontohkan, diteladankan Kristus bagi saudara dan saya. Itu yang harus saudara dan saya contohi dan teladani. Dalam konteks Injil Matius 14 ayat 13 sampai 20 yang mengkisahkan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, kita mencoba mencontohi dan mendeladani Kristus. Ada dua hal penting yang perlu kita teladani dari Kristus. Di ayat 14 tadi, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Hal sangat penting yang kita pelajari dari Yesus, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini hal yang pertama yang perlu kita teladani, contohi dari kehidupan Kristus bagi saudara dan saya adalah hati yang tergerak oleh belas kasihan. Kita harus belajar dan terus belajar dan berusaha supaya kita punya hati yang tergerak oleh belas kasihan. Ketika melihat orang yang susah, orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan, hendaknya hati kita selalu tergerak oleh belas kasihan. Ketika murid-murid menyuruh orang banyak yang mengikuti Yesus supaya mereka pergi, karena hari sudah mulai malam dan mereka mulai jauh dari desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka dalam ayat 16, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Inilah salah satu wujud kepedulian Yesus, inilah salah satu wujud belas kasihan Yesus kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Sekalipun murid-murid tidak punya belas kasihan kepada mereka, tapi Yesus punya belas kasihan kepada mereka, dan itu yang perlu saudara dan saya teladani dari Kristus.
yaitu memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan atau hati yang tergerak oleh belas kasihan. Betapapun kita dalam suasana yang sukar, sulit, dengan kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, tapi itu tidak berarti membuat hati kita tidak tergerak oleh belas kasihan. Kita harus selalu berdoa minta Tuhan beri kami hati yang punya belas kasihan kepada orang lain. Berikan kami hati yang selalu empati kepada orang lain. Berikan kami hati yang selalu mau care, peduli kepada sesama. Dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun. Sebagai umat, sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus, yang menjadikan Kristus Tuhan, guru kita, dan kita adalah muridnya, kita wajib meneladani Kristus, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Kita belajar melihat orang yang susah, keterbatasan, kesulitan, kekurangan. Hati kita selalu berbelas kasihan kepada mereka. Sudah barang tentu belas kasihan tidak harus diwujudkan dalam bentuk uang. Tapi dalam bentuk apa saja. Kita bisa mendoakan mereka, menasihati mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, memotivasi mereka. Tapi yang penting hati kita selalu tergerak oleh belas kasihan untuk melakukan sesuatu, berbuat apapun kepada orang lain. Itu yang perlu kita teladani dari Kristus. Yang kedua yang perlu kita teladani dari Kristus, ayat 17 sampai 20. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 5 roti dan 2 ikan, apalah artinya untuk memberi makan 5.000 orang? Tapi di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan bisa memberi 5.000, bisa memberi makan kepada 5.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Dengan keterbatasan apapun juga, dengan kekurangan apapun juga, Yesus bisa mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Di tangan Yesus bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sulit menjadi tidak sulit. Itu di tangan Yesus. Artinya apa? Hal yang kedua yang perlu kita teladani dari Kristus adalah bahwa bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Apapun kesulitan hidup kita, hanya 5 roti dan 2 ikan, tidak ada artinya. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kita harus belajar mempercayai akan itu. Kita belajar untuk meyakini akan hal itu. Sehingga apapun kesulitan hidup kita, apapun perjuangan hidup kita, apapun pergumulan hidup kita, apapun penyakit kita, apapun keterbatasan dan kekurangan kita, kita harus percaya bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Ini harus kita percayai, harus kita imani. Dan iman itu harus sering diucapkan. Iman itu harus sering diperkatakan. Dan saya percaya ketika kita mempercayai bahwa bagi Kristus tidak ada yang mustahil, maka pada waktunya dan pada saatnya Yesus akan berkata kepadamu, pergilah, jadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang Anda imani, jadilah seperti itu. Apa yang Anda yakini, jadilah seperti itu. Karena itu kita terus belajar meneladani Kristus, bahwa bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan hidup Anda, apapun penyakit kronis yang sedang menggerogoti Anda, dan dokter mungkin sudah angkat tangan, hampir segala jenis macam obat sudah Anda tempuh, pakai, minum,
tetapi tidak ada perubahan apapun. Dengarkan kalimat ini, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Apapun persoalan Anda, apapun kesulitan Anda, apapun pergumulan Anda, dengarkan kalimat ini. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Itu harus kita percaya dan kita imani. Maka saya percaya kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami meneladani Kristus. Tuhan, kami rindu supaya kami mau meneladani Kristus yang tergerak hati oleh belas kasihan, yang bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.